Selamat datang kembali di Rekap Film Indonesia. Hari ini saya akan menceritakan film bertema drama komedi dari tahun 2011 yang berjudul The Intouchable. Siapkan cemilannya dan selamat menikmati. Suatu malam di kota Paris, Dries yang sedang mengantar majikannya, Philip, menyusuri kota. Ketika menunggu di lampu merah terasa terlalu membosankan, Dries melanggar batas kecepatan dan mulai mengemudi dengan sangat cepat. Dia menghindari kendaraan lain dan tidak peduli lagi dengan rambu-rambu lalu lintas. Ini menyebabkan polisi mengejarnya. Dries bertaruh 100 euro bahwa dia bisa menghindari mereka, tetapi setelah mengemudi di bawah jembatan, polisi berhasil menyergap mereka dari kedua sisi. Namun Dries tidak terlihat terlalu khawatir. Kali ini, Dries bertaruh 200 euro bahwa dia bisa mendapatkan pengawalan dari polisi itu. Polisi menyuruhnya keluar dari mobil, dan Dries mulai berakting dengan berpura-pura marah dan mengatakan bahwa Philip tidak bisa bergerak serta dia sedang membawanya ke rumah sakit. Petugas menemukan buktinya ketika mereka menemukan kursi roda di bagasi. Saat mendekati Philip, mereka melihat dia kejang, yang juga merupakan akting. Karena situasinya dianggap darurat, polisi memaafkan Dries karena melanggar batas kecepatan dan menawarkan diri untuk mengawal mereka ke rumah sakit. Untuk merayakan kemenangan taruhannya, Dries memutar lagu September oleh Earth, Wind and Fire. Ketika mereka tiba di tujuan, Dries berbagi rokok dengan Philip. Segera setelah polisi pergi, Dries berjanji akan mengatasi masalah ini dan membawa mereka pergi sebelum staf rumah sakit bisa menemukan mereka. Persahabatan ini dimulai beberapa bulan yang lalu. Philip dan asistennya, Magali, sedang mengadakan wawancara untuk mencari pengasuh baru baginya, tetapi tidak berjalan dengan baik karena semua pelamar memiliki jawaban yang sangat standar dan canggung terhadap pertanyaan wawancara mereka. Namun, mereka tiba-tiba terkejut ketika Dries masuk, padahal ini belum gilirannya, karena dia hanya ingin beberapa dokumen untuk ditandatangani yang menyatakan mereka tidak akan mempekerjakannya sehingga dia bisa mendapatkan tunjangan pengangguran. Dries belak-belakan dan sedikit kasar, bahkan menggoda Magali, tetapi Philip merasa dia lucu dan memintanya untuk kembali keesokan harinya untuk mendapatkan dokumen yang telah ditandatangani. Dries kembali ke rumahnya yang berada di lingkungan yang sederhana. Ia mencoba mandi tetapi semua adik-adiknya mengganggunya. Dia bisa mandi dengan tenang berkat Mina, adik tertua yang lebih bertanggung jawab. Sambil menunggu ibu mereka tiba, Dries melihat keluar jendela dan memperhatikan saudaranya, Adama, keluar dari mobil yang mencurigakan. Ketika anak itu masuk ke apartemen, dia hanya mengatakan dia dari sekolah dan pergi lagi setelah mengambil tasnya, membuat Dries semakin yakin bahwa dia terlibat dalam sesuatu yang mencurigakan. Di malam hari ibunya tiba, Dries mencoba memberikan telur Faberge yang dia curi dan mengatakan bahwa dia sedang berlibur. Namun, ibunya tidak senang melihatnya karena dia menghilang selama 6 bulan tanpa kabar dan sekarang tiba-tiba muncul seolah-olah rumahnya adalah hotel. Karena sudah sangat muak dengan semua kebohongan Dries dan karena dia harus merawat anak-anak lainnya, dia mengusir Dries dan mengatakan kepadanya untuk tidak kembali lagi. Dries menghabiskan malam dengan merokok dan makan camilan bersama beberapa temannya di lingkungan tersebut. Keesokan harinya, Dries kembali ke rumah Philip untuk mengambil dokumennya. Ia disambut oleh pengurus rumah tangga yang bernama Yvonne. Yvonne menunjukkan tempat tersebut dan memberitahunya tentang rutinitas harian Philip. Dia juga menunjukkan kamar yang akan menjadi miliknya, lengkap dengan kamar mandi pribadi. Dries tidak bisa berhenti menatap bak mandi sebelum akhirnya dia diajak untuk menemui Philip. Philip menawarkan dokumen yang sudah ditandatangani serta kesempatan untuk bekerja. Dries menerima masa uji coba 1 bulan, dan Philip bertaruh bahwa Dries tidak akan bertahan 2 minggu. Setelah membawa barang-barangnya ke kamar, Dries diajari cara merawat Philip. Dia harus belajar bagaimana menstimulasi kaki Philip, cara membawanya ke kursi roda, membantu mandi, dan mengganti pakaiannya. Hal-hal menjadi canggung ketika Dries mengetahui bahwa dia harus memasangkan stoking tinggi dan bahkan membersihkan pantat Philip setelah dia menggunakan kamar mandi. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia mengeluh dan mengatakan dia tidak akan melakukan pekerjaan itu, dia akhirnya menerimanya sebagai bagian dari pekerjaannya. Pada malam hari, saat Dries sedang menikmati camilan di atap, dia diganggu oleh putri Philip, Elisa, dan pacarnya Bastien, yang sedang mencari tempat untuk bercinta. Dries mengusir mereka setelah menolak berbagi birnya. Dries dengan cepat terbiasa dengan rutinitas harian bersama Philip,
Meskipun pada awalnya dia membuat beberapa kesalahan. Dia belajar dari kesalahan seperti memberikan telepon kepada Philip alih-alih menaruhnya di telinga, atau melupakan monitor bayi saat mandi. Dia juga belajar mengatur surat Philip dalam folder yang berbeda. Sebagian besar surat dia buka untuk Philip, tetapi ada beberapa surat pribadi yang tidak boleh dia lihat. Ketika dia menemukan selebaran yang mempromosikan wanita penghibur, dia memutuskan untuk membuat file khusus untuknya alih-alih membuangnya ke tempat sampah. Philip mengatakan bahwa hidup baru ini bukan hanya tentang pekerjaan. Dries tetap berusaha menikmati waktu luangnya. Dia terus mencoba menggoda Magali meskipun tidak berhasil, dan terkadang memanggil wanita penghibur untuk menemaninya. Suatu pagi, Yvonne datang ke kamarnya untuk memarahinya karena terlambat. Dia menemukan beberapa senjata berbahaya di tasnya, tetapi dia tidak mengomentarinya saat itu. Pekerjaan Dries hari ini adalah mengantar Philip berkeliling, tetapi dia menolak untuk menempatkannya di belakang van seperti barang bawaan. Sebaliknya, dia membawanya dengan salah satu mobil mewah yang jarang digunakan. Philip awalnya berpikir ini tidak sesuai dan mengatakan mereka harus bersikap pragmatis, tetapi segera bersemangat dengan ide perjalanan yang lebih cepat dan tidak membosankan, meskipun Yvonne masih tidak setuju. Ketika mereka mencoba meninggalkan rumah, ada seorang tetangga yang parkir di pintu masuk mereka, mengabaikan tanda di pintu yang mengatakan itu dilarang. Dries tidak membuang waktu dan mengejar pria itu, menarik bajunya dan mengancamnya sampai ia memindahkan mobilnya. Philip terkesan dengan tindakannya, tetapi Yvonne sekali lagi tidak setuju. Mereka berdua pergi ke museum. Philip berencana untuk membeli sebuah karya seni namun Dries beranggapan bahwa itu tidak sepadan dengan uangnya, karena itu hanya bercak merah di kanvas. Setelah itu, Philip bertemu dengan seorang kerabatnya yang memberitahu bahwa semua orang khawatir tentang Dries karena dia mungkin saja sewaktu-waktu bisa menjadi kasar. Mereka juga menemukan bahwa dia memiliki catatan kriminal, tetapi Philip tidak peduli. Dia menghargai Dries karena dia tidak mengasihaninya dan tidak keberatan bercanda dengannya. Setelah upayanya yang kembali gagal untuk menggoda Magali, Dries kemudian makan malam bersama Yvonne di dapur sambil mendengarkan Philip yang sedang mendiktekan surat kepada Magali. Yvonne bilang itu adalah percakapan pribadi. Yvonne mematikan baby monitor dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Philip berkirim surat dengan seorang wanita bernama Eleonore. Itu adalah surat-surat yang tidak diizinkan untuk dibuka oleh Dries, tetapi Philip tidak pernah bertemu Eleonore secara langsung. Hubungan mereka murni bersifat korespondensi. Berbicara tentang cinta, Dries menggoda Yvonne tentang pandangan yang diberikan tukang kebun kepadanya sepanjang waktu. Di saat Dries sedang mencoba tidur, dia mendengar beberapa suara aneh datang dari baby monitor. Philip mengalami kesulitan bernapas. Dries tak mampu mengabaikannya meskipun dia mencoba. Dries pergi ke kamarnya dan dengan lembut membimbingnya melalui serangan itu dengan kata-kata menenangkan dan kain basah untuk mengelap wajahnya. Philip akhirnya tertidur, namun beberapa saat kemudian ia kembali terbangun, dan mengatakan dia butuh udara bebas. Kali ini Dries tanpa ragu-ragu, dia menempatkan Philip di kursi roda, menutupinya dengan selimut, dan membawanya jalan-jalan di tepi sungai. Ini adalah pertama kalinya Philip melihat Paris di malam hari setelah sekian lama dan sekarang dia lebih santai. Dia menjelaskan kepada Dries bahwa obat hanya bisa membantunya sejauh ini dan kadang-kadang dia mengalami rasa sakit. Ketika mereka melihat beberapa gadis berjalan lewat, Philip juga mengakui bahwa dia tidak mampu memuaskan seorang wanita karena keadaannya, tetapi dia masih bisa menikmati kepuasan ketika telinganya dipijat karena itu adalah zona sensitif. Ketika rasa sakit mulai muncul lagi, Dries berbagi salah satu rokok marijuana dengan Philip. Philip yang awalnya skeptis tetapi akhirnya menyukainya. Setelah itu mereka pergi ke restoran, di mana mereka bercanda sambil berbagi makanan dan Philip memutuskan untuk bercerita lebih banyak tentang dirinya. Dia bertemu istrinya ketika mereka masih mahasiswa dan segera setelah mereka menikah setelahnya, dia mengalami 5 keguguran dan didiagnosis dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Saat itulah mereka mengadopsi Elisa. Philip selalu menyukai kompetisi, olahraga ekstrim, dan kecepatan, dan paragliding yang menyebabkan dia cedera. Selama sesi paragliding, cuaca buruk menyebabkan dia jatuh dan mematahkan tulang punggungnya. Meskipun begitu, dia masih berpikir bahwa cacat sebenarnya bukanlah kursi roda, tetapi hidup tanpa istrinya. Setelah bercanda lebih lanjut,
Philip mengingat tanggal dan menyadari bahwa Dries telah melewati masa percobaan 1 bulan sehingga dia sekarang resmi dipekerjakan. Tetapi dia perlu memulai dengan mengembalikan telur Fabergé yang dia curi karena itu adalah hadiah dari istrinya. Dia memberinya 1 setiap tahun dan dia memiliki tepat 25, sesuai dengan waktu mereka bersama. Keesokan harinya, Dries pergi berbicara dengan Mina ketika dia meninggalkan sekolah. Mina sedikit tersinggung karena dia tidak menjawab pesannya kecuali untuk meminta dia mencari telur. Dia juga memberitahunya tentang beberapa polisi yang telah menelepon ke rumah mereka. Setelah itu, dia mengunjungi Adama yang mengaku membawa 30 gram narkoba. Dries ingin mengajaknya makan siang, tetapi Adama menolak dan malah masuk ke mobil mencurigakan yang sama seperti sebelumnya. Sekarang Dries diizinkan untuk hadir saat Philip mendiktekan suratnya untuk Eleonore kepada Magali. Dries berpikir bahwa prosa ungu ini sangat membosankan, dan bahwa Philip seharusnya tidak bertele-tele. Dries juga terkejut mendengar bahwa ini telah berlangsung selama 6 bulan dan mereka tidak pernah bertukar foto. Ketika Dries menemukan nomor teleponnya di salah satu surat, dia menganggapnya sebagai tanda dan meneleponnya, memaksa Philip untuk mengambil telepon dan akhirnya berbicara dengannya. Percakapan mereka berjalan sangat baik sehingga Philip sekarang selalu teleponan dengannya, bahkan sebelum Philippe dan Dries menghadiri opera. Selama opera, Dries tertawa dan mengejek kostumnya. Keesokan harinya, Dries meyakinkan Philip untuk menerima pertukaran foto dengan Eleonore dan memilih 1 foto dirinya di kursi roda. Setelah itu, saat dia sedang melukis, Elisa masuk ke kamarnya untuk meminta rokok dan mengejeknya karena mencoba menjadi artistik. Dengan marah, dia mengusirnya sebelum pergi menemui Philip, yang saat itu meminta Yvonne untuk mengganti foto yang dipilih dengan 1 foto dirinya ketika dia belum menjadi lumpuh. Yvonne menyembunyikan foto itu di dalam file pengawal wanita, tepat sebelum Dries masuk sambil mengeluh tentang Elisa dan memberitahu Philip bahwa dia perlu mendisiplinkannya. Yvonne setuju dengan hal ini. Philip setuju untuk berbicara dengannya, tetapi dia lebih terkejut ketika mengetahui bahwa Dries melukis. Hari-hari terus berlalu dan persahabatan antara Philip dan Dries terus tumbuh. Dries membawanya bermain di salju dan membawanya bersamanya saat dia pergi jogging. Philip memberinya setelan pertamanya, Philippe kini memarahi putrinya sementara Dries mendengarkannya melalui baby monitor. Ketika Dries sedang menyelesaikan lukisan pertamanya, dia menunjukkan kepada Magali yang menamparnya ketika dia mencoba menciumnya. Namun, Philip menyukai lukisan itu dan berjanji akan mencoba menjualnya. Keduanya bersenang-senang bersama, menikmati hal-hal seperti mendapatkan mobil yang lebih cepat, berbagi rokok marijuana, dan bahkan menyewa wanita penghibur bersama. Ketika ulang tahun Philip tiba, dia tidak terlalu bersemangat. Setiap tahun dia berpura-pura terkejut bahwa mereka mengadakan pesta dan harus bertemu dengan semua kerabat yang hanya datang untuk melihatnya pada hari itu untuk memeriksa apakah dia masih hidup. Philip mengatakan itu semua akan sangat membosankan. Sementara dia dan tamu menikmati musik klasik yang sedang berlangsung, Dries mencari Elisa yang menangis di kamarnya setelah meminum beberapa pil milik Yvonne, yang tidak akan membunuhnya seperti yang dia harapkan. Alasan dia sedih adalah karena Bastien putus dengannya dan memanggilnya pelacur, jadi dia meminta Dries untuk berbicara dengan anak itu, yang dia setujui untuk dilakukan dengan imbalan. Sementara itu, Philip menunjukkan lukisan Dries kepada kerabatnya dan berhasil meyakinkannya untuk membelinya seharga 11.000 euro. Dries kembali ke ruang makan dan mengobrol dengan Yvonne yang memberitahunya bahwa Magali sedang menjalin hubungan dengan seseorang bernama Fred, tetapi keadaan agak sulit saat ini, itu memberi harapan pada Dries. Saat pesta mulai sepi, Philip mengajak Dries untuk mendengarkan beberapa lagu paling penting dalam sejarah musik klasik, tetapi Dries hanya bisa bercanda sebagai tanggapannya. Setelah band selesai, dia membawa iPod-nya dan memutar Boogie Wonderland oleh Earth, Wind and Fire, sebelum dia mulai menari di tengah-tengah lantai dansa. Dia adalah penari yang luar biasa, dan dia bahkan meyakinkan tamu lainnya untuk bergabung dan menari dengannya, yang membuat Philip senang menontonnya. Kemudian, saat menidurkan Philip, Dries membuka surat terbaru dari Eleonore untuknya. Dia mengirim fotonya yang menunjukkan bahwa dia cukup cantik dan mengatakan mereka harus bertemu minggu depan ketika dia mengunjungi Paris. Pada hari kencan itu tiba, Yvonne dan Dries memakaikan Philip berbagai pakaian hingga mereka menemukan yang sempurna.
Karena Yvonne yang akan membawa Philip ke Kencan, Dries menggunakan hari liburnya untuk mengunjungi Bastien. Dries mengancam Bastien hingga anak itu setuju untuk meminta maaf kepada Elisa dan membawakannya croissant setiap hari. Dia juga memintanya untuk memperbaiki rambutnya. Setelah itu, dia mengunjungi ibunya di tempat kerja tetapi hanya untuk mengamatinya dari jauh. Di restoran, Yvonne dan Philip sedang menunggu Eleonore yang tak kunjung datang. Setelah menunggu selama 1 jam, Philip menyerah dan menelepon Dries untuk memintanya menjemput, lalu meninggalkan restoran tanpa menyadari bahwa Eleonore tiba pada saat yang sama. Pada malam yang sama, Philip membawa Dries dengan pesawat pribadinya dan memberinya uang yang didapat dari menjual lukisan. Hal itu membuat Dries sangat bahagia. Mereka sampai di pedesaan keesokan paginya dan Philip memutuskan untuk melakukan paragliding, membawa Dries bersamanya. Dries tidak ingin terlibat, tetapi setelah awalnya ketakutan, dia akhirnya menikmati pengalaman itu. Ketika mereka pulang, Adama sudah menunggu Dries. Dries memarahi Adama saat melihat bekas luka di wajahnya. Adama masih tidak mau memberitahu Dries apa yang terjadi dalam hidupnya, jadi Dries menyuruhnya menunggu di kamarnya. Sementara itu Dries menelepon Nina, ia mengatakan agar tidak usah khawatir. Dries kemudian pergi untuk menidurkan Philip. Philip ternyata belum mengantuk. Setelah mereka berdua melihat lukisan bersama, Philippe bertanya tentang keluarganya. Awalnya Dries tidak ingin membicarakannya, tetapi akhirnya dia menyerah. Ternyata Adama secara teknis bukan saudara kandungnya, dan orang tuanya sebenarnya bukan orang tuanya. Mereka adalah bibi dan pamannya. Mereka menjemputnya dari Senegal saat dia berusia 8 tahun karena mereka tidak bisa punya anak, dan nama aslinya adalah Bakari Basari. Tetapi karena anak-anak lain memiliki nama itu, mereka memanggilnya Idris dan itu menjadi Dries. Suatu hari bibinya secara ajaib bisa hamil, dan setelah pamannya meninggal, ada pria lain dan lebih banyak anak juga. Dengan cara yang sama saat Dries berbicara dengan Elisa, Philip menunjukkan bahwa Adama membutuhkan disiplin, jadi dia memecat Dries agar bisa bersama keluarganya karena dia tidak bisa menghabiskan seluruh hidupnya merawat pria tua. Keesokan paginya, Bastien membawa croissant hariannya dengan gaya rambut yang lebih baik. Dries mengemas barang-barangnya dan bersiap-siap pergi. Magali datang untuk mengucapkan selamat tinggal, dan ketika Dries mencoba menggoda dia untuk terakhir kalinya, Magali memperkenalkannya kepada pasangannya Fred yang merupakan singkatan dari Frederique. Ternyata Magali tidak tertarik pada pria, dan Dries kemudian meninggalkannya begitu saja. Dalam perjalanan keluar dari rumah, dia mengembalikan baby monitor kepada Yvonne dan menggodanya karena berbohong tentang Magali hanya untuk mengerjainya. Sebagai balasan, dia memberinya berkas pengawalnya, dan kemudian Dries kecewa saat menemukan foto yang dia pilih tersembunyi di sana. Dries membuang berkas itu, tetapi dia menyimpan fotonya untuk dirinya sendiri. Setelah berada di luar, dia menemukan mobil sekali lagi menghalangi pintu masuk, jadi dia memintanya untuk pindah meskipun dia tidak bekerja di sana lagi. Ketika Adama memarahinya karena itu, Dries mengatakan itu soal prinsip. Beberapa jam kemudian, mereka menjemput ibunya di stasiun. Sementara itu, di rumah, Philip sedang makan malam pertamanya bersama pengasuh barunya yang kaku dan membosankan. Philip memutuskan untuk meninggalkannya bahkan tanpa menyentuh makanannya sedikit pun. Karena Yvonne sedang berkencan dengan tukang kebun. Tidak ada yang ada di sana untuk mengajarinya. Seiring berjalannya waktu, Dries kembali ke kehidupan lamanya. Dia nongkrong dengan teman-teman lamanya lagi dan memberitahu orang-orang dari mobil mencurigakan untuk tidak mengganggu Adama lagi. Ketika dia pergi ke wawancara, dia tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk itu. Namun, dia berhasil memenangkan hati pewawancara dengan menyebut dirinya pragmatis dan menggunakan semua pengetahuan seni yang dia dapatkan selama bekerja untuk Philip. Ini memberinya pekerjaan sebagai sopir. Philip tidak menyukai pengasuh barunya dan terus-menerus dalam suasana hati yang buruk. Suatu malam, dia menolak bantuan dari siapapun di rumah untuk membantunya dengan rasa sakitnya, jadi Yvonne menelepon Dries dan memintanya untuk datang. Itulah bagaimana mereka bisa berada di adegan awal, dengan polisi mengejar mereka terlebih dahulu, dan mengantar mereka ke rumah sakit kemudian. Setelah petualangan kecil itu, Dries mengantar Philip ke pantai, dan pemandangan laut membantu Philip tenang. Beberapa waktu kemudian, Dries merawat janggut Philip yang tumbuh terlalu panjang sebelum membawanya ke restoran untuk makan siang.
Namun, dia tidak tinggal karena ada orang lain yang akan menemani Philip hari itu. Dries mendoakan keberuntungannya dan akhirnya mengembalikan telur itu sebelum pergi. Philip mulai khawatir tentang kesendirian hingga dia melihat siapa teman kencannya. Ternyata, Eleonore senang melihatnya dan tidak keberatan dengan kursi roda. Count Filippozzo di Borgo yang sebenarnya sekarang tinggal di Maroko. Dia telah menikah lagi dan memiliki 2 putri. Dries yang sebenarnya bernama Abdel Yasmin Selou memiliki firma sendiri dan juga sudah menikah dan memiliki 3 anak. Kedua pria itu tetap menjadi teman dekat hingga hari ini. Pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.